Adik-adik, yuk kita dukung teman-teman di Rumah Tahfidz Cintaku, Cinta Quran. Namanya siapa? Ira. Umurnya berapa? 4, Masya Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Bagus. Allah ada berapa? 1. Masya Allah. Bagaimana caranya menyembah Allah? Salat. Wah, kasih semangat, cakep. Oh, katanya apa? Vira ya? Vira. Kita menyembah Allah dengan cara sholat. Apakah hanya sholat? Ibadah itu cuma sholat? Tidak. Ibadah itu bisa berdoa. Siapa yang suka berdoa? Kalau minta sama siapa? Allah. Apalagi selain berdoa, kalau ibadah itu berbakti kepada orang tua. Wah, siapa yang masih ada orang tua? Siapa yang suka berbakti kepada ayah bunda? Dapat pahala enggak? Dapat, karena berbakti sama orang tua merupakan ibadah. Adik-adik, alhamdulillah di Rumah Cintaku ini Tembelang, Bekasi Utara, setelah ikut pengajian mereka diberikan makanan. Masya Allah, nih ya, makanannya apa sih isinya? Masya Allah, mantap kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman kita ini ngajinya tidak di masjid ya, tapi di rumah ya. Karena apa? Mereka dekat dengan rumah mereka, namanya Rumah Cintaku, yaitu Rumah Cinta Quran. Rumah ini yang oleh Abah Pia dimiliki dan digunakan untuk pengajian anak-anak di setiap harinya, insya Allah. Semoga berkah dan semoga menambah ilmu dan manfaat buat teman-teman kita yang ada di kampung ini, di Bekasi ini. Bada, tara, tara, tawa, tawa, tata, tada. Pelan-pelan deh, pelan-pelan. Baro, Baca yang benar Dede, pelan-pelan, baca pelan-pelan. Baba. bada, Bukan bada, tapi bada. Lidahnya digigit. baza, Bukan, bada. baza, Lidahnya digigit. baza, Manusia. aja, Bukan aja, tapi taza. basa, Bukan basa, tapi basa. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Adik-adik dan juga ayah bunda dimanapun kalian berada, sekarang Kak Musim akan ngobrol-ngobrol bersama pengasuh Rumah Cintaku Tembelang, Bekasi Utara, yaitu Abah Pia. Yuk kita tegur dulu, yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Abah, sehat Bah? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih teman-teman, sekarang ada Abah Pia dan juga keluarganya. Abah mungkin boleh kenalkan Bah, keluarga Abah yang ada di sini. Silakan Abah. Ya, ini istri saya gitu kan. Ini anak yang keempat saya. Ini anak yang Namanya siapa nih yang keempat Bah? Hairul Anwar. Khairul Anwar. Kemudian? Nah, ini yang pertama Alpia Salama. Oh. Nah, itu yang nomor 3 Al-Kaipa Muhafa. Masya Allah, namanya keren-keren Bah. Iya. Nah, ini yang apa? Yang nomor 2-nya lagi pesantren. Wah, ada yang di pesantren Bah. Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Di daerah Cipocok.
Masya Allah ya, dan bersama ibu ya. Iya. Nah, kita nih teman-teman, ada bunda juga dan juga ada abah. Saya panggil abah karena bau-bau Sunda dikit ya, walaupun agak Betawi-Betawi dikit ya. Ah, oke, ini unik nih teman-teman. Ini kan awalnya rumah bayah. Gimana ceritanya sih kok teman-teman sahabat muslim bisa ikut pengajian atau baca Iqra ngaji di rumah abah gitu loh? Gimana nih mulai ceritanya, Mbak? Boleh ceritain sedikit nih, biar teman-teman nggak heran bertanya-tanya. Kan biasanya kalau ngaji di masjid atau sekolah, ini kenapa di rumah, Mbak? Ya awalnya sih ngajar anak dua gitu. Yang mana, Mbak? Yang ini yang kecil. Oh, yang kecil. Ya, gitu. Karena ya. ya daripada kalau habis maghrib itu senangnya di warnet gitu kan. Jadi saya tarik ya udah ngaji di rumah aja, nyuruh ibunya. Ya akhirnya 1 hari 2 hari teman-temannya pada mau ikut gitu, karena dia jarang kelihatan gitu. Ya untuk itu ya ibunya terus ngajarin terus dah gitu. Apa juga ikut bantu ngajar? Kadang-kadang kalau habis selesai kerja gitu, kalau pulangnya masih siangan gitu. Kalau pulang malam ya ibunya yang ngajar. Kadang-kadang kalau ibunya ada halangan ya si Alpiannya anak gitu yang ngajar gitu. Abah, kan kalau pulang kerja Abah suka bantuin ngajar. Sebenarnya kerjaan Abah apa sih sebenarnya, Bah? Kita pengen tahu nih, apakah Abah mengolah pesantren atau punya sekolahan atau gimana, Bah? Kuli bangunan. Masya Allah. Iya. Oh, gitu, Bah. Iya, kuli bangunan Maksudnya gitu. jadi tukang bangunan gitu, Bah? Iya, betul. Jadi tukang bangunan dah gitu. Ya. Tuh, teman-teman, ayah bunda luar biasa nih. Abah ini aslinya sebenarnya dia ahli di bangunan. Tapi ternyata bukan pembangunan fisik, tapi pembangunan mental juga, yaitu Al-Quran. Bah ya? Iya. Bah, kita mau tanya, Bah, motivasi Abah ngajarin anak-anak Al-Quran dan agama di rumah ini apa sih? Ya, biar mereka itu jadi anak-anak yang soleh aja gitu, daripada kalau malam keluyuran gitu kan, pada sering ke warnet. Jadi hati kayaknya kayak gimana gitu kan. Yang penting ngasih saran ke istri bagaimana nih kalau anak-anak habis maghrib pada ngaji di rumah gitu. Ya alhamdulillahnya sekarang makin banyak aja gitu. Tempatnya doang ini. Berapa sekarang? Hampir 37 gitu. Allah, barakallahu fikum. Yang awalnya cuma 2 orang, 3 orang. Iya, itu pun anak saya gitu. Oke, selanjutnya kita tanya sama ibunya, Ibu Pia nih ya, yang langsung ngajarin teman-teman kita di sini adik-adik. Masya Allah, Ibu Pia ya. Sebenarnya awalnya gimana Ibu? Ibu kan ngajarin anak, kok tiba-tiba bisa mendatangkan anak yang begitu banyak, Bunda? Bagaimana ceritanya itu? Apakah diundang atau pakai toa musola dipanggil? Bagaimana, Bunda? Pertama kan anak saya ajar anak saya, terus bocah pada ikut ngaji. Bu saya ngaji Bu ya, ya udah yang ngaji terus besok lagi. Bu saya ngaji Bu ya gitu. Terus bayar nggak ngajinya? Enggak sih, Nggak bayar? Gratis? gratis. Oh gitu. Jadi terus yang diajarkan apa, Bunda? Iqra, tentang wudhu, tentang sholat, itu aja dulu. Masya Allah. Ternyata ngaji di sini gratis ya, Pak? Gratis, alhamdulillah. Takutnya Masya kalau Allah. bayaran anak-anak itu kan kalau yang nggak punya duit merasa gimana gitu ya ketika temennya ngomong lu nggak bayaran gitu kan, jadi dia minder. Makanya saya bilang punya duit nggak punya duit yang penting mau ngaji, udah gitu judulnya. Luar biasa nih, gratis yang diajarin Al-Quran. Tadi apalagi, Bunda? Wudhu ya? Wudhu, sholat, terus sama apa lagi? Agama juga? Tauhid juga ya, Bunda ya? Subhanallah. Dan ada kakaknya nih yang paling besar ya, nomor 1 yaitu Kakak Pia. Yuk kita tanya yuk. Kakak Pia suka bantuin ngajar juga nggak sebenarnya? Suka bantuin. Kalau ibu lagi halangan, bapak belum pulang, suka bantuin ngaji gitu. Tapi jarang-jarang. Oh gitu. Emang aktivitasnya Kakak Pia apa selama ini? Kuliah sembari ngajar. Oh, ngajar di mana? Ngajar di sekolah SMP, SMK sama MTS. Oh, kuliahnya Operator juga. jurusan apa Kakak Pia? Manajemen Pendidikan Islam. Wah, subhanallah. Berarti cocok nih teman-teman. Kakak Pia kuliahnya di manajemen pendidikan Islam ya. Abah, ini kita kadang-kadang ayah bunda berpikir nih, sisanya kan selama ini di bangunan gitu. Kenapa sih mau sekolahin anaknya di pesantren, di sekolahan Islam, bahkan kuliah Islam? Kenapa tuh, Bah? Kenapa nggak di sekolah bangunan? Enggak, dulunya kan saya juga pernah mondok gitu kan ya, cuman tertunda gitu. Mondoknya cuman mondok-mondok doang dah gitu kan. Nah makanya di situ ketika belum berumah tangga ada niatan nanti ketika saya punya anak gitu kan, anak-anak ya udah judulnya mau saya pesantrenin aja gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya terlaksana gitu, terkabul. Iya. Gitu, walaupun namanya kita kuli-kuli bangunan juga gitu. Salah. Kak Muslim jadi terharu. Ya subhanallah ya, ternyata beliau mementingkan pelajaran agama. Satu lagi nih anak siapa namanya?
Yang ketiga. Namanya? Alka. Alka, sini Alka, sini. Nah, coba sini Alka. Ya, ini. Alka, sekolahnya kelas berapa? 6. 6. Alka sudah hafal beberapa surat? Oke. Surat apa yang paling hafal? Idzazul. Oh, Azzazalah. Ya, pegang. Ya. A'udzubillah. Tegak. Ya, mulai. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qallal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awwalaha. Masya Allah, bagus. Di Rumah Cintaku Abah Piah. Subhanallah, Rumah Cintaku, Rumah Cinta Quran yang mana mencetak anak-anak sekitar untuk menghafal Quran dan belajar agama di bawah bimbingan Abah dan Ibu Piah. Ternyata Madrasatil Ula, seperti kata ulama, ibu orang tua adalah sekolah yang pertama. Dimulai dari rumah, mari kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan sunnah Nabi, dan kita ajarkan agama buat anak-anak kita dan sekitar kita. Oke, terakhir pesan Abah dan Ibu Piah untuk teman-teman di rumah dan juga buat ayah bunda, khususnya yang memiliki rumah mewah atau mepet sawah, ataupun rumah sederhana, yang penting berkah. Yuk kita tanya bagaimana pesan mereka. Pesan dari saya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, ajarkanlah anaknya mengaji dan membaca Al-Quran supaya mereka menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Apapun profesi kita, jangan lupa untuk mengajarkan anak-anak kita terlebih dahulu dalam urusan agama, gitu. Apalagi ngaji, daripada maghrib layaban tuh bocah. Ya untuk itu, bagi yang rumahnya cakep gitu ya, kalau emang ada tempat untuk ngajarin bocah ngaji, ya ajarin aja gitu kan, sebisanya dan semampunya kita gitu. Ya dari saya itu aja pesannya gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin dah. Ya, buat Piah, buat adik-adik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman adik-adik yang masih keluyuran di jalan atau malam-malam masih main, ayo kita ngaji bersama-sama di Rumah Cinta Quran, yaitu di Tambelang, Bekasi. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, nurut sama orang tua. Salat 5 waktu yang paling utama. Baik ayah bunda dan juga adik-adik semuanya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Subhanallah, itulah Al-Quran. Al-Quran akan menghiasi rumah kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya. Dan juga Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi kita jika kita mempelajari, menghafalkan, dan mengamalkannya di rumah kita. Seperti di Rumah Cintaku Abah Piah di Bekasi ini. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Baik adik-adik, ini juga kaum muslim bersama tamu-tamu ya, ayah-ayah dan om-om yang mengunjungi Rumah Cintaku Abah Piah di sini. Ada Pak Danar, ada Pak Agus, dan juga ada Pak Soleh. Masya Allah. Jadi kita tanya yuk, kira-kira apa sih maksud kedatangan mereka ke sini dan juga harapannya apa buat Rumah Cintaku di Tembelang, Bekasi Utara ini? Ya, silakan Pak Danar. Gimana Pak Danar? Ya. Ya, alhamdulillah kami berkesempatan datang ke sini karena mendapatkan berita dari sahabat kita Abah Piah yang telah berhasil membuka tempat pendidikan Al-Quran.
Dan ternyata kita lihat tempatnya jauh pedalaman banget. Jauh pedalaman banget, tadi perjalanan hampir 1 jam lebih. Iya. Dari Kota Bekasi Dari ya? Kota Bekasi. Dan ternyata di tempat yang demikian jauh ini ada sebuah cahaya yang Allah berikan di sini. Namun memang kita tadi lihat tempatnya, kalau untuk belajar hal yang begitu mulia ini, kita lihat tempatnya sangat ternyuh sekali ya, kayak ya terbatas sekali. Tapi dengan segala keterbatasan, ternyata santrinya tambah banyak. Ya, kita doakan mudah-mudahan santrinya semuanya soleh, soleha, ya apa yang dicita-citakan oleh Abah Pia dapat berhasil, dan berharap para muslimin mungkin bisa ikut membantu gitu Kak. Amin, amin ya. Terima kasih Pak Danar, dan juga ini ada Pak Agus ya, Om Agus. Bagaimana beliau sebagai orang tua atau ayah melihat rumah yang dipakai untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari agama? Kita tanya Pak Agus, silakan Pak Agus. Subhanallah, rumah ini dibuat pengajian. Saya sendiri sebagai teman itu merasa bangga sekali ya. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah barokah, menjadi tempat ibadah. Dan juga mudah-mudahan juga teman saya yang Pak Pia ini menjadikan rumah ini untuk ibadah, untuk pengajian, untuk seterusnya. Dan mudah-mudahan juga biar mendapatkan barangkali dari donatur yang lebih bagus, yang lebih mulia lagi, akan dibuatkan khusus untuk pengajian anak-anak. Selanjutnya nih ada temannya Abah Pia, yaitu Pak Soleh. Beliau sehari-hari bekerja bersama Abah Pia. Pak Soleh, bagaimana sih pendapat Pak Soleh nih, teman kerjanya? Silakan Pak Soleh. Ya, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dimana ini saya bersama ini kenal sama Bapak Pia itu di bangunan gitu, proyek-proyek gitu kan. Tapi nggak nyangka gitu Bapak Pia di kesibukannya gitu sehari-harinya di bangunan, tapi bisa mendidik untuk anak-anak membaca Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah sudah besar, udah banyak yang ngaji di rumahnya. Harapannya apa? Harapannya ke depannya untuk lebih baik gitu, lebih baik dan semangat lagi mengajarnya gitu. Iya, untuk Bapak Pianya gitu. Iya, iya, sebagai teman gitu kan, mensupport gitu, agar lebih baik lagi mengajarnya gitu. Iya. Ya, itu teman-teman, kita sudah lihat tanggapan teman-teman sahabat dari Abah Pia tentang rumah cinta Quran di rumahnya yang digunakan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi, informasi yang berharga buat kita semua sebagai orang tua, ayah bunda, apapun profesi kita. Jangan lupa untuk mengajarkan Al-Quran dan agama kepada anak-anak kita, generasi masa depan bangsa dan agama.